Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat, keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama dengan saya Abdul Ghafur SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan 2 YIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sekaligus guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Jalal Jakarta, di mana pada hari ini Senin 29 November 2021 saya akan melakukan perekaman video kegiatan mengajar di kelas 11 Aliyah Madrasah Nurul Jalal Jakarta sebagai persyaratan dan penilaian UKIN atau uji kinerja dengan tema toleransi beragama. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya hari ini tanggal 29 November, hari Senin gimana? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan anugerah kebaikan, kesehatan yang diberikan kepada kita bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, seperti biasa kita awali dengan pembacaan doa. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa pada hari ini. Silahkan Rifat Syauqi. Mari teman-temanku sekalian, sebelum dimulainya belajar, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada ketua kelas Rifat Syauqi Nawawi yang telah memimpin pembacaan doa sebelum kegiatan belajar pada hari ini. Baik, saya absen. Sebelum kita ke materi, saya absen terlebih dahulu. Adelia Ramadana, Alia Maulidia, Amelia Irawan, Atia Laila. Baik, materi kita pada hari ini yakni Senin 29 November 2021 adalah tentang indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan atau toleransi dalam beragama, di mana kaitan hubungan dengan materi sebelumnya yakni tentang hidup tenang dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Jadi ada keterkaitan. Toleransi menyebabkan kita akan tenang di dalam menghadapi kehidupan ini. Terus
menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan keji juga akan menjadikan hidup kita tenang ada di dunia ini. Jadi ada keterkaitan antara materi sebelumnya yang telah kita pelajari dengan materi kita pada hari ini. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang toleransi dalam bab ini, saya ingin mengajukan pertanyaan sebelumnya kepada semua yang hadir. Kira-kira dalam sepintas pengetahuan kalian, apa itu yang dimaksud dengan toleransi? Pernah dengar toleransi kan? Pernah. Nah, ketika mendengar kata toleransi, apa yang kalian pahami dari arti toleransi? Si Azman, apa toleransi? Menghargai satu sama lain. Apa? Menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Bagus, terima kasih jawabannya. Yang perempuan, coba ketika mendengar kata toleransi, kira-kira yang kalian pahamin apa? Si Adel. Apa Del? Menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama lain. Tadi menghargai, menghormati. Ini dari ketua kelas. Ini ketua kelas yang tadi memimpin doa. Apa yang kamu ketahui ketika mendengar kata toleransi? Menolong antar sesama. Menolong antar sesama. Bagus. Jawabannya semuanya hampir searti, semakna, yakni saling menghargai, saling menghormati, dan saling menolong. Itu jawaban dari masing-masing perwakilan yang menjawab dari teman-temannya. Baik, nanti akan kita kaji bersama tentang makna toleransi dan toleransi yang sesuai, yang dibenarkan, diajarkan di dalam Al-Quran. Sebagai motivasi agar kita semangat dalam mempelajari bab ini, yakni bab tentang toleransi, bahwa kita ini hidup di dunia tidak sendirian. Coba, ada nggak di rumahnya yang tinggal sendirian? Nggak ada, pasti di rumahnya ada keluarga, ada tetangga. Benar apa enggak? Benar. Maka berarti kita ini hidup di dunia tidak sendirian. Berarti kita hidup berdampingan bersama dengan orang lain. Karena kita hidup bersama orang lain, maka kita harus selalu menghormati, menghargai orang lain. Jangan mengganggu dan menyakiti orang lain, agar hidup kita di dunia menjadi tenang, menjadi indah. Karena nanti akan banyak yang membantu kita, menolong kita ketika kita sedang ditimpa kesulitan. Tujuan pembelajaran dalam bab toleransi kali ini bisa dilihat di depan yang saya tampilkan di PowerPoint ini. Nah, tujuan pembelajaran setelah membaca literasi, siswa mampu menganalisis Al-Kafirun. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan surat Al-Kafirun. Jadi tujuannya siswa mampu menganalisis surat Al-Kafirun. Karena Al-Kafirun itu landasan dalam Islam, dalam toleransi antar umat beragama. Dengan agama yang lain landasannya ada dalam surat Al-Kafirun. Makanya harapannya bisa menganalisis nantinya isi kandungan yang ada dalam surat Al-Kafirun. Itulah tujuan pembelajaran dalam bab ini, yakni tentang toleransi. Nah, sekarang pertanyaannya, toleransi yang sering kita dengar biasanya itu nanti
dengung-dengungkan ketika menjelang akhir tahun, ketika awal tahun. Karena menjelang akhir tahun biasanya ada kegiatan perayaan Natal dari umat Kristen. Juga ada perayaan tahun baru. Nah, bagaimana kira-kira sikap kita sebagai muslim dan sebagai murid atau siswa, sebagai santri ketika menghadapi fenomena menjelang akhir tahun dan awal tahun yang biasanya banyak saudara-saudara kita yang ikut memeriahkan, memviralkan, mensiarkan kegiatan acara Natalan dan Tahun Baru. Bagaimana tanggapan dari ini semua yang hadir pada hari ini? Tanggapannya bagaimana tentang fenomena nanti yang biasa terjadi di akhir tahun dan awal tahun? Siapa kira-kira yang mau menjawab tentang pertanyaan yang barusan saya ajukan? Kalau gak ada yang jawab, saya tunjuk. Kalau gak ada yang mau menjawab. Siapa? Kanza, bagus. Silahkan Kanza, bagaimana jawabannya? Menurut saya sebagai umat muslim kita tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal ataupun merayakannya. Bagus jawabannya, kata saudari Kanza. Menurut Kanza, kita umat Islam tidak perlu merayakan dan mengucapkan selamat Natal ketika nanti ada perayaan Natal yang dilakukan oleh saudara sebangsa kita, umat Kristen. Bagus jawabannya. Yang lain masih ada? Apa sama jawabannya? Sama. Terima kasih kepada Kanza yang berani mengacungkan tangan dan memberikan jawaban. Saya minta untuk memberi aplaus atas keberanian dan jawaban yang telah diberikan oleh Kanza. Nah, jadi seorang pelajar penuntut ilmu itu harus berani menyuarakan kebenaran, harus berani menyampaikan ilmunya, jangan diam. Ya, di zaman sekarang harus punya sifat kritis menyuarakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, materi kita pada hari ini adalah toleransi seperti yang tadi saya sampaikan, yang sumbernya nanti dalil yang akan kita bahas dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu ada berapa? Ada berapa ayat? Berapa? 6 ayat. Bagus. Nah, surat Al-Kafirun itu nanti jadi landasan kita dalam toleransi. Karena kita sebagai umat Islam itu harus senantiasa mengkaji, harus senantiasa belajar, harus senantiasa menuntut ilmu agar ilmu kita setiap harinya bertambah. Kenapa kok demikian? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad itu oleh Allah tidak pernah diperintah untuk meminta tambahan atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Kecuali hanya dalam ilmu. Nabi diperintah untuk meminta tambah kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Kalau yang lain Nabi gak diperintah minta tambah, kecuali ilmu. Nabi diminta untuk senantiasa minta tambahan setiap hari kepada Allah. Makanya kita harus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Masih semangat ini belajarnya? Masih. Alhamdulillah. Sekali lagi, masih semangat semuanya dalam belajar hari ini? Masih. Alhamdulillah, karena semuanya masih semangat, saya nanti akan membuat kelompok untuk melakukan diskusi pada materi hari ini yang akan kita bahas. Ini karena
apa? Ada berapa anak? 4 tambah 5, 8 tambah 5, 13. Saya jadikan 3 kelompok. Ini kelompok 1, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya kelompok 2. Yang perempuan, yang putih-putih ini kelompok 3. Ini nanti mendiskusikan materi pada hari ini, baik dari pertanyaan atau dari video yang saya tampilkan, atau dari pertanyaan teman-teman yang telah diajukan nantinya. Bisa dipaham? Bisa. Alhamdulillah. Baik semuanya. Semuanya masih semangat untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang toleransi. Silakan semua menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik video yang akan saya tampilkan. Ini nanti yang akan menjadi bahasan dalam diskusi nanti, juga yang akan menambah pengetahuan kita dalam memahami makna toleransi yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Silakan, jangan ada yang tidur, diperhatikan, didengarkan, disimak dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam itu sebenarnya adalah tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Ya udah, urusan agama Anda. Janganlah saya ditarik-tarik ikut merayakan agama Anda. Nah itu toleransi, batas toleransi dalam Islam seperti begitu. Toleransi kemudian kita ikut di gereja yang satu ngaji, satu nyanyi-nyanyi, bukan toleransi itu. Itu adalah merusak akidah. Nah, toleransi itu bukan juga menghormati, Pak. Kalau kita menghormati, coba ayat Al-Quran itu tidak menghormati agama Nasrani dan Yahudi, karena menyalahkan itu, iya kan? Tidak menghormati, saling memahami ya, lakum dinukum waliyadin tadi itu, dan tidak saling mengganggu. Itu yang menurut saya perlu dipegang, bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka ya biar dia kerjakan. Ya, mereka mau ke gereja hari Ahad itu nggak ada masalah, mau merayakan Natal besar-besaran nggak ada masalah, silakan. Tapi jangan kemudian kita diajak untuk Natalan. Berarti kita ikut ibadah mereka kan. Diajak kita pergi ke pura, kemudian bagian pura berdoa di situ. Terus kita diajak-ajak berdoa dengan doanya semua agama. Itu bukan toleransi. Dan agama lain tidak. Itulah tadi penjelasan tentang toleransi yang telah dijelaskan oleh Dr. siapa tadi? Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau rektor Universitas Darussalam Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Yang disampaikan oleh beliau itu selaras, sesuai dengan yang tercantum termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, yang hari ini akan kita bahas bersama-sama dan akan saya bacakan. Akan saya baca lalu diikuti oleh semuanya. Dilihat di layar yang saya tampilkan, ini surat Al-Kafirun, landasan umat Islam dalam toleransi dengan agama yang lain, yang tadi telah dijelaskan oleh rektor Universitas Darussalam Gontor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, saya minta pada Atia
untuk menerjemahkan atau membaca terjemahan surat Al-Kafirun yang barusan saya bacain. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Udah, tadi telah dibacakan terjemahan surat Al-Kafirun oleh Atia Laila dari ayat 1 sampai 6 yang penjelasannya adalah batasan tentang toleransi. Dari penjelasan melalui video yang telah disampaikan oleh Rektor Universitas Darussalam Gontor dan surat Al-Kafirun yang barusan kita baca bersama-sama dengan terjemahannya, mungkin ada yang belum dipahamin. Silahkan bertanya tentang semua yang belum dipaham, baik kejadian-kejadian yang aktual, yang faktual, yang kalian ketahui, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan toleransi. Silakan dari semua yang hadir yang belum paham bisa mengajukan pertanyaan melalui penjelasan video tadi dari Rektor Universitas Darussalam Gontor dan surat Al-Kafirun yang telah kita baca bersama. Pertanyaan yang aktual, yang faktual, silakan ditanyakan bagi yang belum paham. Ali, silakan, ada pertanyaan? Iya, silakan, bagus. Ini ada Ali Fikri Akbar yang mau bertanya, didengarkan yang lain. Jadi kemarin saya nonton suatu trailer, yaitu nama filmnya The Santri. Itu ada di suatu adegan ada santri yang ngasih tumpeng ke gereja saat Natalan, Dad. Nah, itu apakah toleransi yang diperbolehkan dalam suatu agama atau tidak boleh, Dad? Oh iya, baik, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Karena pertanyaannya masih sangat-sangat aktual dan faktual. Karena beberapa bulan yang lalu sempat menjadi trending topik dalam pemberitaan di media sosial. Jadi ini ada pertanyaan dari Ali Akbar. Bagaimana tentang kejadian yang kalian lihat di film The Santri? Pernah nonton film The Santri? Film The Santri di mana dalam film tersebut ada sekelompok santri putra dan putri yang membawa nasi tumpeng, nasi kuning, nasi tumpeng, dibawa ke gereja saat kegiatan Natalan. Pertanyaannya, kata Ali, apakah memberikan nasi kuning, nasi tumpeng saat kegiatan Natalan itu termasuk toleransi yang diperbolehkan atau tidak? Maka ini pertanyaannya bagi saya menarik, nanti masuk dalam diskusi. Jadi perlu didiskusikan nanti ya semuanya. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi yang lain? Yang perempuan? Ini kelompok 2. Ada pertanyaan? Gak ada. Ini ada pertanyaan lagi? Gak ada, baik. Jadi pertanyaan untuk diskusi sudah ada 1, nanti saya tambah. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah santri yang memberi nasi tumpeng, nasi kuning ke umat Kristen yang sedang melaksanakan kegiatan Natalan di gereja termasuk toleransi yang diperbolehkan atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Nanti didiskusikan oleh semuanya dan hasil diskusinya ditampilkan, dipresentasikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Bisa dipaham? Baik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang nanti harus kalian diskusikan, selain tadi pertanyaan dari teman kalian Ali Akbar, pertanyaan yang berikutnya dilihat semuanya.
Ini ada bapak-bapak yang sedang adzan di gereja dalam kegiatan Natal. Bagaimanakah tanggapan dari semuanya? Nanti didiskusikan. Apakah termasuk toleransi yang diperbolehkan atau tidak? Apa alasannya? Itu bisa dipaham? Yang ini yang apa? Gambar yang pertama, semuanya bisa dipaham? Bisa. Alhamdulillah. Nah, gambar yang kedua dilihat di tengah ini. Gambar yang kedua, coba gambar apa ini yang kedua? Ali, gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa itu? Ibu-ibu main qasidah Ibu-ibu main qasidah terus di gereja. di acara Natal. Ibu-ibu main qasidah di acara Natal. Nah, bagaimana hukumnya dan apakah termasuk toleransi yang diperbolehkan atau tidak? Itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga dilihat. Ini ada orang Islam, bapak-bapak ini Islam agamanya, tapi ikut memberikan sambutan, memberikan apresiasi dan dukungan, apresiasi kepada kegiatan yang dilaksanakan di gereja, yakni acara Natal. Intinya ada seorang muslim yang memberikan apresiasi, sambutan di acara Natal. Bagaimana hukumnya dan apakah termasuk dalam toleransi yang diperbolehkan atau tidak sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi silahkan didiskusikan oleh masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Silakan kelompoknya didiskusikan. Baik, waktu diskusi saya cukupkan. Sekarang saya minta dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan, mempresentasikan jawaban dari hasil yang telah didiskusikan. Silakan dari kelompok pertama. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok pertama tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan tadi? Dalam hasil diskusi kelompok 1 bahwa seseorang azan saat acara Natal di gereja itu tidak diperbolehkan dalam agama, karena Nabi dan para sahabatnya itu tidak ada yang azan saat acara Natal di gereja. Jadi menurut kami dari kelompok 1, azan saat Natal di gereja itu bid'ah dhalalah. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ali Akbar perwakilan kelompok 1 yang telah memberikan jawaban dengan sangat luar biasa. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 atau yang perempuan dulu. Yang perempuan, bagaimana hasil diskusi yang telah dilakukan? Saya minta perwakilan untuk mempresentasikan, untuk memberikan jawaban. Silakan, siapa yang mau menjadi perwakilan memberikan jawaban? Kami dari kelompok 2 ingin memberi jawaban yang tadi Ustadz tanyakan.
Ibu-ibu yang salawatan dengan menggunakan hadroh di gereja menurut kami tidak diperbolehkan dan tidak termasuk pada toleransi yang diperbolehkan oleh Al-Quran, karena membaca sholawat bukan pada tempatnya yang bisa mengansur unsur pada kemuliaan Nabi dan sholawat kepada Nabi. Baik, terima kasih kepada Maulidia, perwakilan dari kelompok 2 ya, yang telah membacakan jawaban dari hasil diskusi dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 telah mendiskusikan bahwasannya ceramah orang Islam di dalam gereja itu dilarang, dalam agama itu diharamkan. Ini ingin nambahin jawaban dari teman saya tadi. Oh iya, silakan kalau mau menambahkan jawaban. Itu jika seorang penceramah tadi berceramah di dalam gereja dalam acara Natal itu dapat memurtadkan seseorang karena mendukung atau memuji agama itu dan membenarkan bahwasanya Tuhannya agama itu benar. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu Baik, ya. luar biasa. Kasih aplaus, ini jawabannya bisa ditambah. Baik, itu tadi jawaban dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 yang telah memberikan jawabannya begitu luar biasa. Apalagi jawaban dari kelompok yang terakhir, sampai ada dibantu dengan teman yang lain jawabannya. Kita kasih aplaus lagi kepada semua kelompok yang telah memberikan jawaban dengan sangat luar biasa. Baik, akan saya simpulkan jawaban dari masing-masing kelompok. Di mana pertanyaan yang pertama, bagaimana tentang kejadian yang viral beberapa bulan yang lalu, yakni ada sekelompok santri yang datang ke gereja dengan memberikan nasi tumpeng saat kegiatan acara Natal. Maka dari masing-masing kelompok hampir sama jawabannya, yakni hukumnya adalah haram. Jadi memberikan nasi tumpeng, nasi kuning saat acara Natalan dan menghadiri kegiatan Natalan di gereja hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran larangan dari Allah ketika dalam hal yang mengandung unsur dosa atau maksiat kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong menolong, artinya dilarang tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu jawaban dari yang pertama. Jawaban dari kelompok yang kedua dari masing-masing kelompok juga hampir sama, yakni azan di gereja saat kegiatan Natal. Jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 adalah terlarang, bukan toleransi yang diperbolehkan. Karena Nabi, para sahabat, tabi'in tidak pernah melakukan azan di gereja saat kegiatan Natal. Bahkan mereka menghukumin bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat yang vonisnya bisa finnar. Yang ketiga, ibu-ibu baca sholawat dengan hadroh saat kegiatan Natal hukumnya bagaimana? Tidak diperbolehkan, bukan termasuk toleransi yang diperbolehkan. Karena bisa menyebabkan merendahkan pada kemuliaan Nabi dan merendahkan pada sholawat karena dibaca di tempat yang dimana di sana Allah didustakan, dimana di sana Allah diingkari, di mana di sana Allah dicaci maki. Yang ketiga, ceramah di gereja.
yang dilakukan oleh orang Islam dengan memberikan apresiasi, dukungan dan pujian kepada kegiatan Natalan dan agama yang lain, maka itu hukumnya haram. Bahkan bisa murtad, bisa keluar dari agama Islam karena berarti telah mengakui bahwa agama yang lain itu benar, telah mengakui bahwa Tuhan agama yang lain itu benar, berarti telah musyrik atau kafir. Na'udzubillah. Itu kesimpulan dari masing-masing jawaban dari perwakilan kelompok yang telah dibacakan oleh perwakilan masing-masing. Baik, berikutnya sebagai kesimpulan dari pembahasan materi kali ini, mungkin sebelum saya simpulkan masih ada yang belum paham atau masih ada yang bertanya, saya kasih kesempatan, kalau tidak baru saya simpulkan dan kita akhiri dengan doa. Mungkin masih ada yang mau bertanya sebelum saya simpulkan? Ada kelompok perempuan? Gak ada. Kelompok 3 gak ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti semuanya sudah bisa memahami tentang materi pada hari ini. Benar? Sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, kesimpulan pada materi hari ini adalah toleransi itu dalam Islam diperbolehkan, tidak dilarang. Asalkan toleransinya dalam hal muamalah, dalam hal sosial. Saling tolong menolong, saling kerja bakti, saling gotong royong ketika ada kegiatan yang sifatnya muamalah sosial, maka toleransi dalam Islam semacam itu diperbolehkan, tidak dilarang, dianjurkan. Sebaliknya, Islam melarang toleransi dalam hal akidah dan ibadah, seperti yang termaktub dalam surat Al-Kafirun yang diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam hal akidah dan ibadah masing-masing beda, tidak boleh disamakan, tidak boleh dicampur adukkan. Ada batasan toleransi, yakni dalam hal akidah dan ibadah tidak boleh toleransi. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Untuk merefleksikan materi pada hari ini, saya ingin bertanya, bagaimana setelah mengikuti kegiatan belajar pada hari ini tentang tema toleransi dari awal sampai akhir tadi, bagaimana semuanya bisa memahami apa ada yang belum paham di antara semuanya? Paham. Semuanya bisa paham? Paham. Semuanya bisa senang? Semangat? Alhamdulillah, berarti kalau semuanya sudah bisa memahami materi kita pada hari ini, tinggal kita aplikasikan, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang akan datang, masih toleransi, cuman surat Yunus 40 dan 41 yang menjadi landasan atau yang akan menjadi pembahasan. Jadi masih temanya toleransi, hanya saja dalil yang digunakan sudah bukan Al-Kafirun lagi, tapi surat Yunus ayat 40 dan 41. Itu materi yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat walafiat hingga di pertemuan yang akan datang bisa mengikuti pelajaran kembali dengan baik. Amin. Allahumma amin. Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri belajar kita pada hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan belajarnya kita pada hari ini dari awal sampai akhir bisa menjadi penyebab iman dan takwa kita makin bertambah. Hasil belajar kita pada hari ini bisa menjadikan ilmu kita makin bertambah, ibadah kita makin bertambah, hingga bisa menjadi wasilah kita untuk bisa meraih ridho dan surganya Allah. Amin ya rabbal
alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semangatnya, atas waktunya yang telah mengikuti belajar dengan sebaik-baiknya. Dari saya mohon maaf atas segala hal ihwal yang kurang berkenan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.